Awalnya sih kayak monyet biasa, cuman pas Hmm, ditanya gitu kan pada kumpul gini kan, hmm, hmm, terus Tita kenapa Tita gitu, hmm, terus tadi ada monyet nggak sengaja ketendang duduk di pintu, aku ngomong hmm, gitu, hmm. terus sekarang monyetnya di mana, ada di atas gitu, terus pada langsung merinding gitu Oh. karena nggak ada yang lihat saya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi dengan kami. Kami apa gue apa lu sih nih? Bebas. Oh, bebas saja ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, Sarkub Official, Sarjana Kuburan. Nah, tema pada malam hari ini kebetulan saya kedatangan salah satu narasumber. Nah, dia akan menceritakan salah satu kisah misterinya, mungkin kisah horor kali ya. Bagi narasumber ini, mungkin kisah ini horor ya, mistik dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, teman sahabat kita sendiri nih yang akan menceritakan apa yang dialami selama ini yang sampai titik dia pernah melihat hal-hal yang gaib ya, entah itu sosok setan kurap, setan kudis, setan pintu air, pocong, pokoknya demit-demit lah, sebangsa demit. Pokoknya luar biasa dah kisah ini. Kita nggak tahu seperti apa dan kisah saudara teman kita ini. Ya mungkin akan lebih mempersingkat waktu cerita ini. Kayaknya sih kita langsung aja deh. Boleh. Memperkenalkan diri dulu, dari mana gitu, apa siapa namanya Oke, gitu. siap. Hai guys. Oke, siap guys. Nama saya Diajeng Roro Tristan Aurora, biasa dipanggil Tita. Oke. Namanya cakep banget. Ini aja apa? Diajeng Roro Tristan Wah. Aurora. Kayaknya keturunan keraton nih guys. Oke. Terus jadi bapak saya keluarga Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Terus Oh. ibu saya Banda Cina. Oh, begitu. Jadi ada ini ya, Basra dengan Cina berarti ya. Iya, betul. Oh, kalau kata peternak masih silangan. Iya. Ya, terus. Nah, jadi tuh awal mulanya kenapa saya bisa kayak gini, kalau nggak salah tuh dari awal emang dapetnya turunan dari ibu. Dari ibu. Nah, terus ibu sama adik saya tuh udah ditutup matanya. Terus? Nah, terus saya ini tadinya belum sama sekali. Nah, dari awal itu asal mulanya banget pertama kali yang saya berbentrokan energi itu pada saat ada acara kayak apa, arisan keluarga besar. Oh, kumpulan. Itu di rumah adiknya almarhum nenek saya di Beji, namanya Papa Pardi. Nah, itu pada saat saya mau masuk di pintu itu ada yang jaga. Nah, jadi saya bentuk energi di situ. Jadi yang jaga apa nih? Yang jaga itu sih tadinya saya kiranya mah karena saya masih SD kelas 6. Mikirnya tuh yang jaga rumah doang, bangunan atau tanah mungkin, mikirnya gitu awalnya. Nah, ternyata itu yang jaga itu yang megang Depok. Jadi ada 3 monyet seukuran gorila besar gitu. Jadi yang bentrok energi sama saya gitu. Jadi itu yang si penjaga makhluk besar itu, tinggi besar tapi itu si makhluk itu. Besar. Nah, itu si makhluk tinggi besar itu yang berupa monyet itu posisinya di depan pintu rumah atau di depan pintu banget, jadi pintu masuk gitu. Jadi saya kira mungkin mikirnya tadinya cuman yang punya rumah atau lewat doang mampir atau yang itu apa kodam tanahnya atau bangunan gitu, mikirnya gitu. Mungkin apa penunggu lah gitu. Jadi itu berbentuknya monyetnya itu seperti apa sih?
kelihatannya? Jelas itu, sangat jelas. Jelas banget sih. Jadi awalnya tuh tinggi gede gitu yang pokoknya melewati rumah. Nah pas saya udah boleh bangun tuh disadari karena kan saya pingsan ya. Itu saksinya banyak, ada almarhum nenek, ada adik-adiknya nenek, ada sepupu, saudara, om, tante, semua di situ. Saya di tengah-tengah karena pingsan kan, dibangunin tepuk-tepuk gitu. Tak kenapa mikirnya karena saya mungkin belum makan atau kenapa, itu enggak sih, saya lebih ke karena burn of energi aslinya. Gitu. Di keluarga saya nggak terlalu ngerti hal-hal yang goib gitu, soalnya logika banget. Oh jadi gitu. Situ juga sama, nggak ada hal-hal berpikir yang enggak, mikirnya tuh kayak cuman ditanya kenapa, tapi saya bilang karena monyetnya masih gelantungan di atas lampu. Di lampu rumah? Lampu kayak gini, lampu di atas pisan, jadi masih main gelantungan. Kayak loncat sini, loncat ya, gitu. Nah begitu kita si monyet itu turun, kita lewat, berarti berbenturan, beradu. Iya, beradu gitu. Awal pertama kali yang saya bentrok energi itu di situ. Setelah beradu langsung pingsan. Setelah pingsan udah bangun, udah sadar, masih lihat segelebetan di atas gitu di lampu. Udah habis itu udah jarang lagi. Itu yang pertama kali. Terus kita disadarinya, mohon maaf, kita disadarinya waktu itu dipelpuk-pelpuk atau tepuk-tepuk, dikasih minyak angin gitu biar melek. Itu umur SD tuh? SD kelas 6. Kelas 6. Tapi masih ingat ya? Masih ingat, jelas banget, soalnya pertama kali saya gak bakal saya lupa tuh karena pertama kali kejadian itu bentuknya serem gak sih itu? Awalnya sih kayak monyet biasa, cuman pas ditanya gitu kan pada kumpul gini kan, terus Tita kenapa Tita gitu, terus tadi ada monyet nggak sengaja ketendang duduk di pintu, aku ngomong gitu. Terus sekarang monyetnya di mana, ada di atas gitu, terus pada langsung merinding gitu, karena nggak ada yang lihat saya doang. Gitu awal pertama kali pada percaya tuh di situ. Karena saksinya satu keluarga besar gitu. Jadi kita juga kayak percaya nggak percaya sih. Iya, saya juga kan emang kan nggak terlalu tahu yang paham gitu-gitu. Gitu teman-teman. Awalnya. Ini aja yang berpikirnya logika loh. Iya. Bahwa hal gaib itu memang betul ada. Jadi kita jangan berpikir logika terus, juga harus ada hal yang gaib itu emang betul-betul ada. Jadi buat teman-teman ya jangan berpikir ini logika, itu tahayul ya, itu halusinasi. Emang itu kejadian, betul tidak? Betul. Karena kan itu yang mengalaminya kan. Kalau orang lain berpikir itu itu mah mungkin halusinasi. Iya, mikirnya gitu sih. Pasti orang berpikirnya udah pasti halusinasi. Tapi kan setelah disadarin, terus kita pernah ngedrop apa enggak itu badan kita ngerasanya? Saya pada saat itu lemes aja sih, kayak tiba-tiba energinya habis, nggak tahu kenapa itu bisa langsung pingsan gitu. Padahal perasaan udah makan, udah apa segala macem. Pada saat lewat pintu langsung jatuh gitu, nggak ngerti. Jadi random aja. Kalau menurut perasaan batin saya sih itu karena emang benturan energi. Jadi alam energi gaib itu dengan manusia emang sangat berbeda ya. Begitu saat berbentur, badan fisik normal kita mengurangi. Bisa jadi dengan kondisi badan kita lagi kurang fit. Sebetulnya sih itu. Ya kalau kita berpikirnya energi kita lagi kuat sih insya Allah. Mungkin pas kebetulan aja mereka si makhluk halus itu lagi lewat, bagaimana kita lewat juga. Iya sih. Gitu. Terus setelah itu sempat dibawa ke dokter apa enggak kita? Enggak sih, kalau ke dokter gitu cuman sadar gitu aja, kayak mikirnya ya capaian biasa mungkin orang tua zaman dulu lah mikirnya. Pas begitu kita sadar si makhluk itu masih ada enggak? Masih gantungan di lampu, masih ada. Enggak lama tapi pergi. Iya, enggak lama pergi. Gitu. Cuman tapi ada kecurigaan enggak di situ apa pesugihan atau apa? Enggak sama sekali sih, cuma nanya sama yang punya rumah, adiknya almarhum nenek tuh kenapa ini apa gitu, terus katanya yang jaga Depok gitu, tapi kurang tahu sih, mungkin dia tahu dia temennya atau dia yang tahu gitu, kurang paham juga gitu. Jadi ada kisah lagi katanya selanjutnya. Ada banyak. Yang ini yang berkesannya tuh yang mana tuh? Yang masih terbayang sampai saat ini tuh kisahnya tuh. Terbayang sih. Sebetulnya sih ini juga yang tadi juga sangat serem sekali. Iya sih, kalau apalagi buat saya yang tadinya masih kelas 6 SD ya, kayak kaget gitu. Kita bisa nggak ada berpikiran, nggak kepikiran ketemu sama bisa sampai bentrok energi gitu sih, nggak kepikiran. Itu yang pertama kali. Yang kedua itu pas SMA gitu. SMA itu udah mulai sering ketindihan.
Oh, terus jadi juga sering ketindihan, lap-lapan kalau malam tidur. Terus rumah saya tuh alhamdulillahnya emang agak sedikit lewat besar dan orangnya sedikit. Jadi tuh banyak di situ tuh yang iseng-iseng, yang jahil-jahil, kayak di tiap ruang tamu saya tuh mejanya ada kacanya. Tiap malam tuh selalu ada yang main kelereng, cetuk